Alhamdulillah Ustaz. Tadi sempat mengalami macet Ustaz? Macet lumayan. Macet saya. Setelah Udah capek kayak Jakarta. pasca anak sudah mulai sekolah kembali Ustaz ya. Mulai sekolah kembali Ustaz. Tapi insya Allah tadi tepat waktu juga hari Senin Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ada amalan ya Ustaz? Oh, jelas. Yang jelas ikhtiar untuk berusaha tepat waktu. Masya Allah Ustaz. Ini momentum hijrah juga Ustaz ya? Hijrah dari mobil ya ke motor ya. Ke motor. Ini tepat sekali Ustaz. Oh Ustaz, kalau kita berbicara hijrah Ustaz, ini momentum sangat tepat sekali Ustaz ya. Tahun 1446 Hijrah Ustaz. Ya, tentu saja nih harapan kita dari setiap hari itu harus menjadi insan yang baik Ustaz ya. Insanul kamil Ustaz ya. Benar sekali Ustaz. Nah, tapi Ustaz kita tentu saja pengen mengingatkan pemirsa kita. Pemirsa jangan lupa kalau bagi pemirsa yang nak bertanya, Jatori di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Baik di tema kita hari ini, tahun hijrah, ayo kita berhijrah, maupun nanti di luar tema tentang seputar masalah hijrah juga, ataupun di luar tema lain juga, silakan Jaturi. Nanti insya Allah akan dibimbing oleh dijawab oleh guru kita tercinta. Mari hadirkan hati kita, hadirkan niat kita, insya Allah mudah-mudahan kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, yaitu Ustadz Haji Iing Solihin, Sarjana Sosial Islam, Megisa Sayen. Kami silakan Ustadz Jaturi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukranillah, Allahumma shalli sallim ala Rasulillah, ma ba'du. Hadirin wal hadirat, Mang Cek Bicek Palembang Amat, juga sekaligus Mang Cek Doli yang tetap setia menemani kami ini, alhamdulillah. Dan tentunya alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat Allah. Tahun 1445 Hijriah sudah berpindah, sekarang sudah menjadi 1446 Hijriah. Yang tentunya mari kita sama-sama syukuri nikmat Allah, nikmat usia yang semakin kita ditambah usia pada hakikatnya berkurang, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat dan salam mari kita sampaikan kepada kedua kita, contoh teladan kita, tiada lain baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda ketika ditanya siapa manusia yang paling baik, kata Rasulullah SAW, khairukum man tawala umurihi wa hasuna amalih. Sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan umurnya dan semakin baik amalannya. Mudah-mudahan dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, salawat dan salam tercurah pada beliau, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya sekalian sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mang Cek Bicek dan juga Mang Cek Doli, Palembang Anget yang mudah-mudahan semua kita rahmati Allah SWT, terkait ke hijrah. Sesungguhnya hijrah ini saat ini lagi viral ya. Tren hijrah. Lagi tren, ya, tren hijrah. Jadi pemuda hijrah. Iya, pemuda hijrah, bikir hijrah dan lain sebagainya. Intinya banyak cenderung masyarakat kita senang dengan hal-hal yang hijrah. Tapi jangan sampai salah atau kebablasan ya. Dulu sebelum hijrah merasa diri paling kotor, banyak dosa dan lain sebagainya. Tapi terkadang setelah hijrah, na'udzubillah min dzalik, tidak jarang kita merasa diri suci, menyalahkan yang lain. Nah ini tentu jangan sampai terjadi. Nah, bagaimana kita hijrah? Nah, tentu kita harus kembalikan dulu pertama, hijrah itu secara logoh, secara bahasa itu berpindah ya, berpindah atau menempatkan tempat yang lain. Ya, asal katanya hajara yuhajiru. Jadi dalam bahasa logoh ya, hijrah itu bisa bermakna positif ataupun negatif ya. Jadi secara logos, secara bahasa bisa bermakna positif ataupun negatif. Namun secara istilah tentunya hal positif. Kalau kata para ulama, hijrah ini ada minimal dua. Yang pertama hijrah makani ya, bukan makanan ya. Hijrah tempat ya, sebagaimana Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Yastrib saat itu, ke Madinah. Ini yang pertama, hijrah makani. Kemudian yang kedua, ini yang terpenting adalah hijrah maknawi. Nah, kalau bahasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hijrah hakikiyah, hijrah yang sesungguhnya, hijrah yang sebenarnya. Nah, Mang Cek Bicek, Palembang Anget dan juga Mang Cek Doli, tentunya terkait masalah hijrah ini, subhanallah ya, begitu luar biasa dahsyat dan sangat luas sekali pembahasannya. Nah, pada kesempatan ini tentunya kami ingin kembali mengingatkan kepada kita semua. Ya, pertama terkait hijrah makani. Hijrah makani ini sebenarnya kalau dulu wajib. Ya, sebelum Islam berkembang, terutama Mekah belum ditaklukkan, hijrah itu wajib. Ya, seluruh sahabat Rasul semuanya harus berhijrah. Ketika dia tidak berhijrah, maka sesungguhnya diragukan keimanannya. Ya, kita lihat ya, sahabat-sahabat semuanya berhijrah. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Yastrib saat itu sebelum menjadi Madinah, maka berguyur sahabat semuanya berhijrah. Termasuk Abdurrahman bin Auf yang dikatakan terkaya
nomor 1 di Mekah saat itu. Banyak hartanya, tapi ternyata beliau ya saat disuruh berhijrah harus meninggalkan hartanya. Kata kafir Quraisy, "Wahai kau Abdurrahman bin Auf, ya, dulu kau belum ada apa-apa, ketika di Mekah engkau sudah menjadi orang kaya. Ketika kau ingin memilih hijrah bersama nabimu, ya bersama Muhammad, maka kau boleh hijrah, tapi tinggalkan seluruh harta kekayaanmu." Maka ternyata subhanallah, dahsyat, Abdurrahman bin Auf ternyata lebih memilih ya hijrah bersama Rasulullah SAW, meninggalkan harta kekayaan. Hijrah totalitas. Maka ini disebut saat itu hijrah makani, dari Mekah ke Yastrib, gabung bersama Rasulullah SAW dengan para sahabat yang lain yang sudah hijrah terlebih dahulu. Nah, kemudian hijrah makani ini ya sesungguhnya sudah tidak berlaku ketika Rasulullah SAW mengatakan la hijrah ba'da fathu. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Intinya Mekah sudah Islam sudah berkembang di Mekah, dan banyak sekali ya Islam sudah berkembang di seluruh Mekah, sehingga hijrah saat itu tidak diperlukan lagi secara makani. Maka kata para ulama, hijrah makani ini ya hukumnya jaiz, boleh-boleh saja setelah penaklukan kota Mekah. Jadi kalau kita sekarang di Palembang, maka kita bisa hijrah ke Jawa, hijrah ke kemana saja yang kita sukai, itu secara jaiz ya, hukumnya boleh-boleh saja secara makani, secara tempat. Namun hijrah ini bisa berubah menjadi sunnah makani ini, tempat ini, ketika diperlukan. Misal lingkungan kami ini kurang baik, kurang kondusif, banyak tempat maksiatnya, saya harus berhijrah. Nah, hijrah itu malah sunnah, bahkan bisa mendekati wajib. Banyak kemudiannya. Betul, apalagi misal naudzubillah min dzalik, satu tempat saudara-saudara kita di Rohingya, kemudian di Burma, ketika dia tidak hijrah, maka akidahnya akan terganggu. Ya, maka hijrah seperti ini, hijrah makani tetap wajib. Namun secara umum hijrah makani ini bersifat jaiz. Nah, nanti insya Allah kita akan lebih dalam lagi terkait hijrah maknawi, yang setiap kita harus dan mutlak hijrah. Hijrah maknawi. Pasti hijrah Ustaz ya? Betul. Oke, Masya Allah sekali saat ini. Kalau kita bicara hijrah saat ini, momentum sangat tepat sekali Ustaz ya, hijrah Ustaz. Tapi kalau tadi Ustaz bilang sempat menyindir masalah hijrah, itu ada orang yang kan kebablasan Ustaz ya. Ini awalnya kemarin merasa paling dosa, sekarang tiba-tiba udah pindah hijrah, tapi sering menyalah-nyalakan orang. Ini enggak Ustaz ya, sampai sesuatu tuh kadang-kadang harus punya dalilnya sih. Melihat fenomena sekarang saat mana hijrah yang betul-betul dalam syariat tuntunan agama saat untuk khususnya Gen Z kita nih. Baik. Jadi Mang Cek Bicek dan juga Mang Cek Doli, tentunya tadi saya katakan minimal kata para ulama ada 2 hijrah. Hijrah makani tadi sudah sangat jelas kita sampaikan bahwasanya hijrah makani itu intikal ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu hijrah makani. Namun hijrah yang kedua disebut dengan hijrah maknawi, hijrah yang sesungguhnya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka hijrah hakikiyah, yang memang setiap kita harus hijrah. Dalilnya sangat banyak. Di antara surat kedua Al-Baqarah ayat 218 kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang berhijrah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga berjihad, ya, maka mereka itulah ya orang-orang yang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, hijrah yang seperti ini adalah hijrah maknawi, hijrah yang sesungguhnya, yang kata Rasulullah SAW yang disebut dengan muhajir, ya, al-muhajir ma'anahallahu anhu. Orang yang berhijrah hakikiyah, orang yang hijrah sesungguhnya adalah yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga terjawab, oh, jadi yang sesungguhnya yang dikatakan hijrah itu bukan hanya sekedar mohon maaf viralnya saja, ikut gayanya saja, trennya saja, tapi bagaimana kita memaknai diri kita ya, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hijrah yang hakikiyah, yang sesungguhnya. Hati sebenarnya. Betul. Hijrah qalbu. Betul. Jangan sampai fisiknya dihijrahkan tapi hatinya tidak. Betul. Masih menyalahkan orang lain, bahkan merasa ada juga diri paling bersih gitu, bahkan ada yang menyalahkan orang tuanya saat ya mungkin ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita bicara hijrah kembali Ustaz ya, mungkin ada di fenomena sekarang ini Ustaz, hijrah itu hanya sebatas untuk hanya pakaian saja mungkin trennya, atau tapi pada saat untuk sikap dan perbuatan sehari-hari tidak mencerminkan hijrah. Saat. Sekarang orang menyalahkan nih saat. Gimana saat menanggapi cibiran masyarakat terkait masalah orang ini udah pakainya soleh tapi kok tidak mencerminkan perbuatannya saat sikapnya.
Jadi hijrah ini sekali lagi sangat luas sekali. Memang sebenarnya boleh ya. Kita kan secara umum hijrah pakaian yang semula mungkin kurang sopan jadi sopan, itu bagian dari hijrah. Bagian dari hijrah. Kemudian nama, mungkin kalau nama dulu cenderung namanya kurang bagus ya, diganti menjadi nama yang lebih bagus, nama yang lebih islami, itu juga hijrah. Kemudian masih banyak lagi. Maka kata para ulama, hijrah maknawi itu sendiri ada minimal tiga pembagian hijrah secara maknawi. Nah, yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Nah, jadi ikatan kita yang selama ini bergantung kepada makhluk, bergantung kepada pangkat, jabatan, kepada harta, maka momentum hijrah ini, ayo kita berhijrah. Bagaimana? Jadikan hijrah kita betul-betul semata-mata hanya kepada Allah. Kita kan sering katakan qul huwallahu ahad, katakan Allahu Maha Esa, Allahu Samad, Allah tempat bergantung kita. Nah, tapi i'tiqadiyah kita masih kadang-kadang ya bergantungnya kepada selain Allah gitu ya. Atau juga inna sholati Ustaz ya. Betul, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi prakteknya tidak. Nah, itu yang hakikiyah ya, yang i'tiqadiyah dari hijrah hakikiyah tapi i'tiqadiyah ikatan. Kemudian yang kedua hijrah fikriyah, pemikiran yang tadi. Ya, kita cenderung ya pemikiran, kemudian tingkah laku sulukiyah ya, yang selama ini mungkin adab kita, akhlak kita kurang baik, maka yuk kita berhijrah menjadi yang lebih baik. Nah, ini bagian dari hijrah. Bagian hijrah. Kita hijrah sebelah itu. Iya. Oke, Bang Cek, pemirsa Fal TV yang rahmati Allah, hijrah tentu saja dari perbuatan buruk menuju perbuatan baik. Kita akan lanjutkan kembali pembahasannya, jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang Cek BJ balik lagi sama aku Bang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali ini hari Jumat kita akan membahas tentang tahun hijrah. Ayo kita berhijrah. Nah, kalau kita bicara tahun baru Hijriah dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Apakah kita telah menjadi pribadi yang lebih baik atau sebaliknya? Dan juga Bang Cek, apakah amalan yang kita lakukan, yang kita laksanakan secara rutin, akankah lebih baik lagi atau sebaliknya juga? Mari kita refleksikan diri kita, mari kita koreksi diri kita, karena ini amat sangat penting sekali. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah dengan amalan soleh dan untuk penggalan yang agung pada hari kiamat kelak. Bang Cek, kami menggunakan Bang Cek untuk partisipasi aktif di 0711 di 38 di 0022. Silakan bagi nak bertanya maupun di tema kita maupun di luar tema. Kita angkat Ustaz, atau penelpon langsung masuk. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terputus mungkin Ustaz ya? Terputus ya. Tapi insya Allah hijrahnya jangan terputus. Jangan terputus, lanjut terus bersambung. Ustaz, kita akan kembali berbicara hijrah nih Ustaz ya. Tadi kalau kita terputus nih Ustaz. Terputus ya? Terputus kembali Ustaz ya. Ustaz, kalau tadi di dalam hadis riwayat Tirmizi, Ustaz, koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab dan berhiaslah dengan amal soleh. Nah, kalau kita tadi koreksi diri Ustaz. Kebanyakan di zaman sekarang ini Ustaz, kita hobi bilang ngelihat orang lain, mengoreksi orang lain saat kadang apa yang menjadi penyakit salah satu saat, sehingga kita tidak mampu untuk mengoreksi diri kita saat. Padahal kalau di sini jelas ada Tirmizi, koreksi diri kalian dan berhiaslah dengan amal soleh saat, karena di pegelaran hari agung nanti hari kiamat saat. Ini gimana saat fenomena saat? Jadi Bang Cek Bice dan juga Bang Cek Doli ya, fenomena kondisi saat ini hijrah tadi ada yang kebablasan salah, sehingga yang terjadi yang saya katakan di awal dia merasa diri hina, tapi ketika sudah berhijrah dia menganggap yang lain salah semua. Nah, ini juga jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya, tentunya hijrah ini adalah momentum untuk perbaikan diri kita, muhasabah diri. Tadi disampaikan dalam hadis juga kata-kata sahabat Umar. Kata sahabat Umar, hisabu qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Maka kita sebenarnya makna daripada hijrah ini sekali lagi adalah memperbaiki diri. Bagaimana kita bisa menghitung-hitung diri kita, bagaimana kita bisa evaluasi, muhasabah diri. Muhasabah diri. Yang tadi, na'udzubillah min dzalik, itu bagian dari penyakit sesungguhnya. Ketika dia hijrah niatnya memperbaiki diri, tapi setelah berhijrah malah justru
menjadikan diri merasa baik, nah itu pun salah ya. Jadi kalau memperbaiki diri bagus tapi merasa diri baik itu tidak bagus. Ya, kita terus berusaha memperbaiki diri sehingga segala kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni dengan cara muhasabah diri. Bahkan ada nasihat ya dari Rasulullah SAW, ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqinas bihulqin hasan. Ini nasihat Rasul yang tentunya tepat di kondisi kita hijrah. Yang pertama kata Rasul, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, kemudian ganti kesalahan-kesalahanmu itu dengan kebaikan. Ya, bukan kebalikan. Bukan kesalahan-kesalahan kita ya dikasihkan ke orang lain, disudutkan ke orang lain. Oh, itu caknya tidak beres. Oh, itu tidak benar gitu. Bukan semuanya fitnah, betul. Tapi sebenarnya tadi kita manusia tidak luput dari khilaf dan dosa, salah. Maka hijrah ini ada momentum perbaikan diri kita. Ganti kesalahan-kesalahan kita bukan memperbaiki diri orang lain. Bukan memperbaiki orang lain. Nah, kita ini kadang-kadang tadi gajah di seberang lautan kelihatan, ya, semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk maka itu tidak kelihatan. Kita hijrah dulu, Ustaz. Angkat telepon dulu, Ustaz. Siap, Oke, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Ya, Ibu, dengan Ibu siapa, Bu? dengan Tasya dari Bukit. Oh, Tasya di Bukit nih, Bu Tasya ya. Iya, Ini Ibu atau Mbak nih? Mbak. Aja. Oke, Mbak Tasya nih, Mbak Tasya di Bukit. Silakan Mbak Tasya pertanyaannya. Baik, ini mau nanya, kalau untuk hijrah ini kan tentu ada proses ya, Ya. Ustaz. Nah, Ya. kira-kira kalau misalkan kita baru mau memulai hijrah itu, dalam menghadapi tantangan yang ada di dalam proses untuk memulai hijrah itu, kira-kira bagaimana ya Ustaz? Apa saja yang harus kita siapkan supaya kita bisa menghadapi tantangan-tantangan berhijrah tersebut? Terima kasih Ustaz. Ya. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Semua hijrahnya akan dijaga Allah, Ustaz ya. Amin, ya Ustaz, yang benar, Ustaz. Kalau orang berhijrah ini tantangannya Tantangan berat, luar biasa ya. sekali. Mungkin tantangan dalam diri sendiri, keluarga, orang terdekat nih, Ustaz. Kadang gimana, Ustaz, menghadapi fenomena ini, Ustaz? Jadi Mbak Tasya, tadi subhanallah ya, ada niat untuk berhijrah, memperbaiki diri, menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya, itu bagian dari sunnah Rasul dan juga bagian dari kebaikan ya. Maka bagaimana Ustadz, ya, sebagaimana kita manusia pengen berhijrah menjadi lebih baik tuh kepengen. Tapi kadang-kadang di lapangan berat gitu ya. Apalagi Cibiran teman, apalagi keluarga. enak kalau hanya dikata ini kan kita ini manusia ini terkadang kalah oleh celaan dan pujian. Baru mau ke masjid, hebat nih Pak Haji, langsung urung gitu kan. Baru nak ke masjid, payu kaki kiamat, urung ke masjid ya. Nah, naudzubillah hal-hal seperti itu. Maka ada minimal dua langkah kita Mbak Tasya yang harus kita kuatkan ketika kita berhijrah. Yang pertama tentunya ada kesungguhan, mujahadah. Ya, niat niat itu pasti karena niat kita berhijrah kan di awal ya. Tapi yang kedua kesungguhan. Ya, ketika orang-orang yang bersungguh-sungguh itu ya, maka dia tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah jadi masalah ketika dipuji maupun dicaci. Ini kesungguhan. Nah, prakteknya ya, setelah ada kesungguhan, ada riyadhah, ada latihan. Nah, jadi makanya dua poin ini harus ada pada diri orang yang ketika dia berhijrah. Pertama, bermujahadah dan riyadhah, latihan. Jadi kesungguhannya ada, ya Allah, aku pengen hijrah, aku pengen dilihat oleh Engkau ya Allah. Ya, tidak dilihat orang lain gitu ya. Karena apa? Ketika tadi kita niatnya karena orang lain, ketika dipuji atau dicaci kita down. Jadi dipuji kita medok, ngerasa diri paling bersih, terbang gitu kan. Ay, kau nih caknya yang paling bertakwa gitu kan. Maka kita merasa diri lebih, itu pun sesungguhnya bukan hijrah. Atau sebaliknya, dicaci gitu kan, dicaci orang, cak ketakwaan, paling ecak hijrah, besok kumat lagi, atau minta alam gitu. Nah, hal ini kan kelihatan sepele tapi berat bagi orang yang baru mau melangkah. Makanya orang yang berhijrah yang sungguh-sungguh, ya, ketika contohnya tadi kita buatkan contoh, misalnya saya mau untuk Mbak Tasya ya, mau pakai jilbab misalnya, menutup aurat, maka ketika kita menutup aurat, ada yang ngatur, kau nih cak ketakwaan nak nutup aurat pakai jilbab, masih nyenyes. Itu kalau nggak kuat-kuat iman, tidak ada mujahadah, urung pakai jilbab. Benar juga ya. Benar juga ya. Sudahlah, tidak jadilah pakai jilbab. Tapi kalau ada kesungguhan, aku pakai jilbab walaupun masih nyenyes, walaupun mungkin masih banyak salah, terserah. Yang penting aku hijrah pakai jilbab ini karena Allah. Masya Allah, Ustaz. Tapi Ustaz, kalau kita menyambung dari Mbak Tasya tadi, Ustaz, ya memang Ustaz, pas ada proses ini, Ustaz ya. Yang paling berat itu adalah biasanya dari kalangan orang terdekat ini, Ustaz ya. Orang terdekat. Nah, bagaimana mencoba menjaga untuk
istiqomah, Ustaz. Baik. Kan kalau Ustaz tadi ada mujahadah, riyadhah, Ustaz, dan harus istiqomah juga, Ustaz ya, tentang bagaimana Ustaz menjaga istiqomah. Karena ini tantangannya kerikilnya luar biasa, Ustaz. Emang kalau kita melihat istiqomah ini kata-kata yang paling mudah diucapkan tapi prakteknya berat. Sampai-sampai ada sahabat Rasul yang bertanya, "Ya Rasul, aku nasihati aku yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau." Rasul tuh mengatakan singkat, "Qalu amantu billah sumastaqim." Ya, engkau beriman kepada Allah dan istiqomah dengannya. Nah, untuk istiqomah itu memang berat. Maka butuh mujahadah, ya, perjuangan, kesungguhan, dan juga riyadhah, latihan. Nah, ketika kita 2 poin ini kita pakai, ya tadi bisa jadi hal-hal tertentu, ya, ada yang tidak kuat dari segi keluarga, ada yang bisa jadi keluarga support kepada kita, ya, support, ya, mendukung kita untuk berhijrah. Tapi kadang-kadang jiran tetangga atau teman dekat, gitu. Teman terdekat. Nah, hal-hal seperti itu kan dari luar. Intinya dari dalam kita kuat, dari luar juga harus dikuatkan. Jadi ketika kita kuat luar dalam, insya Allah apapun yang terjadi, kita harus terus berusaha memperbaiki diri. Apalagi tadi saya katakan tadi, judul kita, ya, sebagaimana judul kita, tahun baru hijrah, momentum, ayo kita berhijrah. Ini momentum sebenarnya. Mengajak. Jadi kalaupun misal ada teman atau keluarga, apa kau ini cak berubah ini? Ngapa cak kejengokan aneh ini? Apa kesurupan? Ya kan ada kan? Misalnya baru nak melo aliran. Caknya melo aliran. Nah, ini harus dikuatkan. Ini kan momentum hijrah. Alhamdulillah kita bersyukur tahun ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Ya, tahun depan belum tentu. Belum tentu jaminan. Nah, ini kan arahnya ke muhasabah. Jadi bukan berarti diri langsung merasa suci, tapi ini momentum. Jadi ketika berubah pun ada alasan. Apa kau ini berubah tahu-tahu? Kan momentum hijrah. Nah, jadi alasan tersendiri. Ada alasan sendiri, ya, Ustaz, ya. Oke, Ustaz, kalau kita berbicara hijrah kembali nih, Ustaz, ya. Kalau kita melihat, ya, hijrah ini adalah proses yang begitu panjang tadi, Ustaz, ya. Dan butuh memang istiqomahan, kata Ustaz, dari berlatih dan sebagainya, Ustaz. Tapi butuh juga, Ustaz, mungkin guru, ya, Ustaz, ya. Nah, gimana cara untuk mencari guru yang memang untuk akan menjaga apa namanya, hal-hal yang mungkin istiqomahan tadi, Ustaz. Jadi sampai guru katanya, Ustaz. Betul ya. Jadi itu setiap kali hijrah yang menjadi lebih baik, tentunya keilmuan pun harus ada, gitu ya. Jangan sampai tadi sebagaimana kita awal singgung-singgung, sebelum hijrah merasa diri banyak dosa, merasa diri banyak salah, tapi ketika sudah kita ikut dalam hijrah tersebut, misalnya merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah, ini tentunya ada yang salah, gitu ya, pada dirinya. Seharusnya kita hijrah tetap harus mengarah lebih baik. Nah, tentunya perlu bimbingan, perlu banyak masukan, kemudian mentor. Ya, yang jelas keilmuan lah. Keilmuannya harus lebih mendalam lagi. Sehingga insya Allah ketika kita banyak-banyak ilmu, apalagi kan dalam hadis Rasul, "Ma yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah pahamkan terhadap agama. Nah, ini berarti menunjukkan ketika seseorang itu ditunjuk oleh Allah menjadi orang yang lebih baik, biasanya dia akan mengarah kepada kebaikan. Kita hijrah, Ustaz. Ada angkat telepon, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Bu? Ya. Kayaknya kita udah kenal nih, Bu Ruli. Ibu Ruli, apa kabar, Bu Ruli? Sehat? Langganan, ya. Iya. Alhamdulillah sehat. Bu Ruli ini udah tahu udah sarannya, Ustaz. Oke, Bu Ruli, silakan, Bu Ruli, pertanyaannya, Bu, untuk Ustaz. Makasih, Mas, ya. Iya. Ya, makasih, Mas, ya. Iya. Ustaz, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya numpang tanya, Ustaz, ya. Iya, boleh. Ustaz bilang tadi masalah hijrah. Iya. Padahal Islam sudah cukup menjelaskan di ceramah-ceramah di masjid, di Quran, di segala macam itu sudah tahu. Tapi sekarang ini kok dijadikan suatu, seolah-olah dijadikan alasannya silaturahmi. Jadi pergi ke sana ke sini hijrah, dia tidak dibilang dia menipu, nanti salah, tapi dia nggak lari, nggak apa, tapi hijrahnya itu bawa dulu cerita-cerita panjang lebar, ujung-ujungnya seperti kata bapak saya yang sekarang anak muda itu, jangan putus silaturahmi. Jadi pinjamin dulu apa supaya kita silaturahmi, pindah lagi ke suatu tempat, terus begitu terus. Dia nggak ini karena ekonomi sulit, cari pekerjaan belum ada, jadi seolah-olah itu dijadikan modal. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menyadarkan orang itu dan memberikan penjelasan kepada orang itu dan apa hukumnya gitu. Terima kasih, Ustaz, mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ruli. Ustaz, ini gimana, Ustaz? Fenomena yang terjadi, fenomena yang terkadang sekarang ini dimanfaatkan dengan
trik-trik dan macam-macam ya itu termasuk tindak penipuan lah ya. Kalau dikatakan tadi, kalau Ibu Ruli bilang agak tidak enak kalau dikatakan nipu, tapi kondisinya terjadi seperti itu. Pinjam ya, 100. Betul, ya, biar silaturahim tetap terjaga ya. Mang Cek Bicek dan juga Mang Cek Doli, kemudian Bu Ruli yang mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya pertama kembali ya, hijrah ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kita selalu berhijrah, memperbaiki diri dari sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Nah, adapun orang-orang yang memanfaatkan bukan hanya sekedar hijrah ya, tapi banyak hal lagi dalam Islam ini ya. Orang-orang yang mencari makan, orang-orang yang memanfaatkan ajaran Islam ya untuk menipu orang lain, tetap dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan ya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi perbuatan apapun, sekecil apapun yang kebaikan ya yang kamu lakukan, Allah akan membalasnya. Begitu juga sebaliknya. Perbuatan apapun keburukan yang kamu lakukan, Allah akan membalasnya ya, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sikap kita terkait orang tersebut menyadarkan? Ya, sebatas manusia, kita sesama manusia untuk saling nasihati. Ya, tawasau bil haq, tawasau bisawab, tawasau bil marhamah. Nasihat dalam kebenaran, dalam kesabaran, dan juga dalam kasih sayang. Ya, kalau mau alhamdulillah, ketika tidak, ya kita tidak bisa merubah ya seseorang ya, kecuali dia sendiri yang merubah tadi, hijrah menjadi yang lebih baik lagi. Maka tugas kita hanya sebagai dai, penyampai. Ya, kita pengajak, bukan pengejek, kita merangkul bukan memukul. Ya, kita sampaikan apa adanya. Cara kau ini salah. Hijrah seperti ini sebenarnya bukan bagian dari hal yang baik ya. Siap kemana silaturahim, tapi ujung-ujungnya duit ya, UUD ya. UUD. Ini arahnya ya membuat orang lain jadi tidak simpati. Ya, sebenarnya tanpa harus kita nasihati, ketika keburukan yang dia lakukan, dampak buruk itu akan kembali kepada dirinya sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi tidak akan rugi Ibu Ruli tadi ya, ketika kita berbuat baik, niatnya karena Allah dan caranya juga baik, insya Allah Allah akan membalas kebaikan tersebut, akan kembali ke dirinya sendiri. Sebaliknya, ya, ketika dia berbuat jahat, keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, jadi lambat laun dia akan merasakan, minimal orang tidak akan percaya lagi. Wah, ini udah tahu. Banyak sih modusnya, bukan hanya ini. Misal, naudzubillah min dzalik, saat ini fenomena yang terjadi, misal masuk Islam gitu ya. Ke masjid lain pindah masuk Islam lagi. Cuma ingin bantuan saja gitu kan. Nah, ini kan Allah Maha tahu. Bisa jadi manusia tidak tahu ya modus mereka. Tapi sesungguhnya Allah SWT Maha tahu. Dia mau tipu daya. Mau tipu daya. Nah, jadi hal-hal seperti itu tentunya tidak benar. Nah, kita selaku manusia ketika tahu hal itu tidak baik, ya bagus nasihati. Ya, ketika dia mau dinasihati, alhamdulillah. Ketika tidak mau, ya Allah, ini qad balagtu. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Nah, ketika dia tidak terima, atau misal naudzubillah min dzalik, dia malah justru marah, ini kan tentunya akan kurang baik juga buat kita. Maka seperti itu Kak Dali. Oke, Ustaz, kalau kita bicara kembali hijrah, Ustaz, menyambung dari pertanyaan Bu Ruli tadi, Ustaz ya. Mungkin ada ciri apa atau yang karakter apa yang dilahirkan setelah orang yang memang betul-betul kita melihat orang ini sudah berhijrah totalitas dan betul-betul memang dalam bagian dari hijrah ya. Dalam hijrah, Ustaz. Jadi tadi sebagaimana kita pahami keilmuan daripada hijrah. Hijrah itu kan adalah intikal ya, berpindah dari hal yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Jadi ketika kita berusaha, contoh kecil saja, misal untuk laki-laki ya, tadinya sholat tetap sholat, tapi tidak di masjid. Nah, sekarang ini alhamdulillah dia di masjid terus. Nah, ini kan ciri sudah lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian bisa jadi terkait kalau hadis tadi ya, yang disebut dengan hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin sering bermaksiat, main judi misalnya, yang sekarang lagi viral judi online ya. Nah, kita meninggalkan atau tidak lagi berjudi online itu sudah bagian dari hijrah. Sekarang hadir majelis, ya? Hadir di majelis gitu kan. Kemudian aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan dakwah. Ya tidak harus kita jadi penceramah gitu kan. Aktif saja ikut, selain ke majelis tadi ya, kita mendengar, kita bantu-bantu. Ya, kita support setiap pengajian, ini bagian dari hijrah. Oke, so kita hijrah dulu, Ustaz. Bentar. Oke, Mang Cek Bicek, pemirsa Walti yang dirahmati Allah, hijrah harus berdasarkan tuntunan dan syariat dari Islam. Jangan kemana-mana, tetap akan kita bahas kembali di program Cawisan sesaat lagi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mang Cek Bicek balik lagi sama aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Alhamdulillah bersama Ustadz kita, narasumber kita Ustadz Haji Iing Solihin MSI dengan tema kita Tahun Hijriah, ayo kita hijrah. Dan Mang Cek Bicek sebagaimana kita ketahui tadi bersama telah dibahas oleh guru kita, dibimbing oleh guru kita, bagaimana kita memanfaatkan momentum tahun Muharram 1446 Hijriah ini adalah tahun kita merefleksikan diri kita, mari koreksi diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita akan melihat sejauh mana perjalanan tahun 1445 Hijriah. Ada yang baik, mari kita teruskan. Ada yang buruk, mari kita koreksi kembali dan kita akan perbaiki di tahun 1446 Hijriah. Sebagaimana juga hadis dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 58, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada rezeki kepada mereka, yaitu surga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan Mang Cek Bicek Jaturi, silakan bagi Mang Cek Bicek nak bertanya di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022 di tema kita Tahun Hijriah, ayo hijrah, ataupun nanti di luar tema, silakan. Kita akan kembali akan membahas kepada guru kita, Ustaz. Misal surat Al-Hajj ayat 58, Ustaz. Kalau kita ngambil dari petikan dari surat ini, Ustaz, berkaitan dengan masalah rezeki, Ustaz. Kalau orang berhijrah, Ustaz, terkadang nih, Ustaz ya. Kadang-kadang ada hijrah dari pekerjaannya, mungkin pekerjaannya merasa kemarin kata wong, oh bro, pikir lagi bro, lagi saro nyari duit saro, orang baik Ustaz ya, seperti itu Ustaz. Atau orang juga kadang-kadang berhijrah dari sebelumnya ke lebih baik lagi Ustaz, mungkin takutnya tidak dapat pekerjaan atau susah mencari makan. Cobaan lah. Nah ini bagaimana Ustaz menepis fenomena kondisi itu ya? Iya, cibiran kondisi ini Ustaz. Jadi Mang Cek Bicek dan juga Mang Cek Doli terkait hijrah, yakinlah itu adalah perintah Allah, kemudian sesuatu yang tentunya menjadi sunnah Rasulullah SAW, baik hijrah makani maupun hijrah maknawi ya. Yang jelas tentunya cobaan pasti ada setiap kita ya. Ketika kita lurus niatnya ya, karena innamal a'malu binniyat untuk hijrah ya, kemudian kesungguhannya ada, jangan khawatir. Kalau yang tadi yang disampaikan Mang Cek Doli terkait orang meninggal dunia ya, ketika meninggal dalam kondisi hijrah, Allah akan memberikan rezeki. Bahkan jelas innalladzina amanu walladzina hajaru a'dhamu darajat indallah ya. Orang yang berjihad dan berjuang di jalan Allah SWT itu akan mendapat kedudukan mulia di sisi Allah nanti di akhirat. Tapi di dunia bagaimana? Nah nanti Mang Cek Bicek, Spelmang Anget dan juga Mang Cek Doli yang mau berhijrah, yang khawatir gitu ya, mak manunian. Nanti buka surat An-Nisa surat keempat ayat ke-100 ya. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang betul-betul hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan muragoman katsirah. Jadi rezeki yang banyak, wasi'ah dan juga luas. Jadi bisa jadi saat ini ketika kita hijrah ketakutan aku nih gawian ini caknya buruk, misal naudzubillah jual alkohol atau jual apa yang diharamkan Allah ya, sementara untungnya besar, mau hijrah kepada yang lebih baik misalkan, maka jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki dan Allah maha luas rezekinya. Itu janji Allah. Betul. Jadi bisa jadi ya saat ini memulai hijrah berat. Bener cibiran manusia, sudahlah kaget saro ya, lemak yang ada baik, walaupun haram tidak masalah ya. 3H halal haram hantam ya. Jangan, naudzubillah, kita 3H juga halal semuanya laju ya. Kalau kata yang baru ini sekarang nih halal hantam ya. 2H jadi ada lagi Ustaz katanya nyari yang haram besaro paling halal. Halal seperti itu. Makanya ini penting untuk berhijrah kita. Ya, kuatkan. Surah An-Nisa Allah memberikan rambu-rambu dan juga reward lah kepada kita semua. Jangan khawatir orang yang berhijrah ya. Wa may yuhajir fi sabilillah, dengan sungguh-sungguh ya. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, tentunya muragoman katsirah, wasi'ah. Wa may yattaqillah juga. Nah, itu lebih kuat lagi gitu ya, bertakwa. Nah, ini kaitannya orang yang berhijrah tadi. Karena kalau yang bertakwa ini kan sudah, kalau bahasa kita itu sudah memang betul-betul teruji ya. Sekarang bagi yang baru hijrah, baru nak tobat, baru nak bener, tahu-tahu lah disaroke. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan segala fasilitasnya untuk orang beriman, termasuk orang yang baru berhijrah. Maksud jilbab panjang lah sarah pula. Saya kata misalnya tidak ditakuti kayak sudahlah, kalau nutup aurat berjilbab kayak tidak laku misalnya kan. Saro nyari gawi. Hal-hal seperti itu tentunya merupakan cobaan ya, ujian bagi kita. Yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala mengatur segalanya. Ketika kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala,
tentunya Allah SWT akan memberikan apa yang kita inginkan. Jangan takut ya. Jangan Jagat raya ini punya Allah. Betul. Insya Allah mudah-mudahan yang penting istiqomah. Ustaz. Betul. Oke, Ustaz, kalau kita bicara kembali hijrah Ustaz, di segmen terakhir ini apa hikmah atau balasan kepada orang-orang yang memang menjaga istiqomahannya, menjaga hijrahnya sampai mereka menemukan sebuah kematiannya menjadi kematian yang adalah kematian yang sangat Allah cintai saat mungkin. Baik, Mang Cek Bice, Sepele Mangat dan juga Mang Cek Doli terkait ke hijrah ya. Apalagi sekarang saya katakan tadi momentum untuk merubah diri kita menjadi lebih baik ya. Yang memang sudah baik, kuatkan lebih baik. Karena apa? Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang hadal yaum, yang hari ini ya sama seperti kemarin saja, itu sesungguhnya termasuk orang yang merugi. Sama hari ini kita berbuat kebaikan, tapi sama seperti kemarin tidak nambah kebaikan itu, maka kata Rasul termasuk yang boleh dikatakan rugi. Ngapa sama dengan hari kemarin? Nah, kemudian apalagi yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Ya, hari ini lebih buruk dari kemarin, itu orang yang merugi. Maka dalam momentum hijrah ini kita harus hari ini lebih baik dari yang kemarin. Itulah orang yang beruntung. Nah, kemudian bagaimana balasan Allah SWT ketika kita betul-betul berhijrah? Tadi sudah sangat jelas Allah SWT memberikan karunia-Nya. Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berjihad, ya, berjuang di jalan Allah SWT dan juga berhijrah. Ya. Ayat dan hadis ya terkait ke masalah hijrah ini sangat banyak. Di antaranya innamal a'malu binniyat itu juga terkait masalah hijrah. Kalau hijrahnya benar-benar kalau Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya, ini kembali ke Bu Turuli tadi ya, yang menyampaikan kalau dia hijrahnya untuk semata-mata nipu untuk mencari dunia, maka dia akan mendapatkan dunia saja, tidak mendapatkan Allah dan Rasul. Bahkan dia akan dapat lelah saja. Dapat lelah saja, na'udzubillah. Dapat capek. Nah, tapi sebaliknya ketika kita betul hijrah karena Allah dan Rasul, surah An-Nisa sudah memberikan kejelasan oleh Allah SWT, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berjihad di jalan Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan muragaman katsirah wa sa'ah. Allah SWT akan memberikan rezeki yang banyak dan sangat luas kepada orang-orang yang berhijrah. Nah, tinggal kita luruskan niat, mujahadah dengan sungguh-sungguh, ya, kemudian latihan untuk terus lebih memperbaiki diri. Nah, sebagai mungkin penguat kita semua, hari ini kita sudah masuki tahun 1446 Hijriah. Kita bersyukur pada Allah SWT sudah dilewati ya 1445 Hijriah. Maka dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, yuk kita berusaha berhijrah menjadi lebih baik lagi, sehingga balasan-balasan Allah baik nanti di akhirat ya, terutama juga di dunia yang kita saat ini hidup. Yakinlah ketika kita memang beriman dan bertakwa kepada Allah, berhijrah dengan baik sesuai dengan yang Allah inginkan, maka hakikatnya dunia ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dan berhijrah. Betul, hijrah dan berjihad. Bahkan tuh dalam ayat yang lain, innalladzina amanu waladina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dengan hartanya dan bahkan jiwanya. Maka apa kedudukan balasan dari Allah Subhanahu wa taala? A'dzamu darajatan indallah. Di sisi Allah SWT dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Tentunya kata para mufasir, derajat yang tinggi adalah kebahagiaan dunia, dan lebih-lebih nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Masya Allah, barakallah Ustaz ya. Jadi ini amat penting sekali orang-orang yang berhijrah ini Ustaz ya. Jadi ada dua kata Ustaz, berjihadlah dan berhijrah. Dua hal ini bisa terpisahkan. Tidak terpisahkan. Seperti dua mata uang. Betul. Ya, berjihadlah untuk hawa nafsu, berhijrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Ustaz. Oke Ustaz, mungkin Ustaz kita di penghujung acara, ada Mang Cek Bice kita yang baru selesai selepas sholat asar, mungkin ada yang habis rutinitas kantor. Ustaz, mungkin bagaimana Ustaz untuk menguatkan dan menghimbau kepada seluruh para Gen Z, para seluruh masyarakat Palembang Ustaz untuk berhijrah lebih baik Ustaz. Baik, Mang Cek Bice Sepelembang Anget, juga Mang Cek Doli dan semua pemirsa PAL TV yang mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah SWT. Ya, pada intinya sekali lagi ini adalah tahun baru Hijriah, momentum untuk kita berhijrah. Ayo kita sama-sama berhijrah dengan diri kita, bahkan Allah SWT katakan dengan harta dan jiwa kita, sehingga kita betul-betul berhijrah karena Allah SWT menjadi orang yang lebih baik lagi. Hijrah i'tiqadiyah, gantungan kita, harapan kita semata-mata karena Allah. Kemudian hijrah fikriyah, pemikiran kita selalu berpikir yang positif, berpikir islami. Kemudian hijrah sulukiyah, bertingkah laku kita, bertingkah laku yang
mencerminkan Islam ya, karena sesungguhnya ketika Rasulullah SAW diutus memang untuk memperbaiki akhlak manusia, innamal bu'itsu liutami makarimal akhlak. Nah, harapannya dengan berhijrah kita bisa bermuhasabah diri, hari ini harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, baik hijrah makani ya secara umum yang dibolehkan oleh para ulama, tentunya hijrah makani ini, walaupun secara umum hijrah makani apalagi di Indonesia ya, kita termasuk kategori yang aman ya, beribadah bebas. Nah, namun yang kedua hijrah maknawi atau hakikiyah ini yang penting harus kita lakukan. Siapa itu? Orang-orang yang terus memperbaiki dirinya, hari ini haruslah lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa berhijrah. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang beriman adalah mereka orang-orang yang senantiasa berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mereka mencari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Amin, Masya Allah, Barakallah Ustaz. Amat luar biasa, menunjukkan sekali Ustaz. Tausiah hari ini Masya Allah Ustaz, Barakallah Ustaz, dan Insya Allah kita akan berjumpa kembali Ustaz. Mata'an Allah betul hayati Ustaz ya, Ustaz selalu. Mang CBC pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, luar biasa kali bagaimana momentum tahun 1446 Hijrah ini. Mari kita jadikan, mari kita kuatkan hijrah kita benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, di mana tentu saja kita ketahui tidak ada satu seorang pun makhluk di muka bumi yang tahu tentang kematiannya. Maka mari kita persiapkan diri kita, koreksi diri kita, bermuhasabah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya dan kita akan kelak akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Dan Mang CBC ini juga selaras dengan surat Al-Ankabut ayat 69 dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-Quran Al-Ankabut ayat 69. Mari Mang CBC pemirsa PAL TV dirahmati Allah, luruskan niat kita. Mari kita istiqomah di dalam untuk perbuatan hijrah ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan menuntun kita kepada jalan kebaikan dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan Mang CBC pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, jangan lupa saksikan terus program Cabisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 hanya di PAL TV, memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.